All my life you have been so
who's like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Of the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am taking, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk ibadah kali ini kita harus kembali beribadah dari rumah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Untuk offering message kali ini, aku akan memberi judul Memberi dengan Kerelaan Hati. Yesus adalah teladan bagi kita semua. Dia memiliki semuanya di surga, namun dia memberikan semuanya untuk kita. Dia membuat dirinya menjadi miskin, sehingga kita menjadi kaya. Dia bahkan rela untuk turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena dia rela mati untuk kita, dia memberikan semuanya itu untuk kita. Yesus bermaksud dalam hatinya untuk menjadi korban bagi kita. Dia bertekad untuk mengembalikan kita kembali kepada Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Sebagai pengikut Kristus di hari ini, mari kita ikuti teladannya. Tidak ada yang menyuruh Anda untuk memberi, namun jika Anda memiliki keinginan untuk memberi, maka kami akan memberikan kesempatan itu untuk Anda pagi hari ini. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan 2 Korintus 9 ayat 6-7. Katanya begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan memberi hari ini karena Anda merasa harus, tapi berikanlah jika itu adalah sesuatu yang Anda putuskan untuk Anda lakukan. Sebelum memberi,
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Tuhan. Sebentar kami akan melakukan persembahan, biar Engkau yang berkati persembahan ini, agar persembahan ini bisa berguna bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati orang-orang yang telah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di layar kaca Anda semua terdapat QR barcode yang Anda bisa scan sesuai dengan cara pembayaran Anda masing-masing. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo Kolektif Indonesian, selamat pagi dan selamat beribadah bersama-sama di pagi ini. Ibadah online Kolektif Indonesian. Yeay. And teman-teman yang baru pertama sekali beribadah bersama kami di pagi ini, kami sangat rindu mengenali Anda dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak saudara untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Alright, yes, thank you and God bless you. Oke, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, fokus pada firman Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat waktu ini kami berkumpul lagi bersama-sama Kolektif Indonesia untuk beribadah bersama-sama. Dan saat ini hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi dimanapun berada saat ini. Dan kiranya firman yang hamba sampaikan tidak hanya sekedar informasi atau nasihat. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya ada pewahyuan dari Kristus berbicara kepada setiap pribadi yang spesifik, yang personal, sehingga firman ini menjadi kehidupan yang sungguh nyata dalam hidup kami dan nama Yesus semakin dipermuliakan melalui seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama semua katakan amin. Come on, ketik di komen katakan amin. Amin. Oke. Ini adalah minggu pertama kita dalam masa CMCO, Conditional Movement Control Order, dan kita semua didorong untuk stay at home lagi. Dan saya mendorong Anda semua di tempat ini semuanya tetap bersemangat. Yes, bukannya saudara untuk bersemangat menjalani hari-harimu atau aktivitas hari-harimu, tetapi saya juga mendorong setiap kita terus bersemangat menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus dan dengan umat Tuhan Kolektif Indonesia. Amin. Amin. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin setiap kita sudah mengetahui hal ini bahwa minggu lalu Indonesia sangat heboh dengan demo besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia, di berbagai kota yang menolak tentang hukum, tentang undang-undang cipta kerja, Omnibus Law, ya kan? Bagi saya sangat menyedihkan tentang terjadinya demo ini, karena di masa pandemi ini mengumpulkan massa yang begitu ramai besar-besaran dan melakukan demonstrasi dan juga melakukan pengrusakan. Saya baca berita Gubernur DKI Jakarta mengumumkan terjadi pengrusakan 46 halte dengan kerugian 65 miliar rupiah. Menyedihkan ya kan? Dan ada lagi berita yang saya baca bahwa Kominfo mengungkapkan ada 12 hoax yang tersebar di sosial media, dan Kominfo ini mengungkapkan 12 hoax dan fakta yang sesungguhnya tentang Omnibus Law ini. Saat ini memang di samping ada berita asli, langsung ada yang berlomba untuk mengeluarkan berita palsu. Demi apa? Kepentingan oknum-oknum tertentu. Malah berita-berita palsu bisa lebih cepat penyebarannya daripada berita asli, ya kan? Dan kita dapat melihat juga banyak orang bisa bertahan, berdebat, mempertahankan berita palsu ketika Anda memunculkan berita asli, karena yang dia dengar pertama sekali adalah berita palsu. Sehingga orang-orang lebih mempercayai berita palsu daripada berita asli. Banyak penceramah-penceramah saat ini mengutamakan untuk mendapatkan pendengar daripada mengumandangkan kebenaran.
Tetapi saya bersyukur buat orang-orang yang langsung berusaha mencari kebenaran dan mengungkapkan kebenaran itu. Teman-teman, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." So, no matter what, come on, tetap mencari kebenaran. Come on, ketik di komen, katakan kebenaran. No matter what, cari kebenaran, tetap memperjuangkan kebenaran. Dan tidak hanya itu, saya mengajak kita semuanya hidup di dalam kebenaran yang bersumber dari firman Kristus. Amin. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau memulai seri khotbah yang baru yang bertemakan iman yang hidup. Kamu ketik di komen iman yang hidup. Dan judul hari ini adalah iman dan perbuatan. So, sebagai seri yang pertama, saya ingin berbicara tentang iman dan perbuatan. Ketik lagi di komen iman dan perbuatan. Saudara jangan jadi malas, jadi sungkan atau malas untuk ngetik di komen. Kalau saya mengajak Anda mengetik di komen, oke? Kan? Ketik di komen pertama iman yang hidup. Setelah itu ketik lagi iman dan perbuatan. Mari lihat Alkitab Anda dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata demikian, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati." Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. So, Yakobus menegaskan sekali bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang lahirnya tentunya yang keluar dimunculkan, diinspirasi dari iman yang engkau miliki. Dan imanmu akan dinilai dari perbuatan-perbuatanmu. Mungkin saudara berkata, "Wah, apakah ini bertentangan dengan surat Paulus?" Saya katakan no. Ya, apakah Yakobus menuliskan surat Yakobus ini sengaja menentang surat Paulus? Tidak, teman-teman. Keduanya kira-kira bersamaan waktu mereka menulis surat masing-masing. Oke, dan mereka tidak saling melihat, cari tahu tulisan yang lain terlebih dahulu baru menulis suratnya, ya. Dan perhatikan di sini, Yakobus fokuskan di sini adalah iman hanya dapat ditunjukkan dengan perbuatan. Perhatikan ayat 18, saya baca kepada kita semuanya. "Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia," kata Yakobus, "tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman Abraham dibuktikan dengan perbuatannya. Ya, ayat 25, "Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain."
Yakobus mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. So, teman-teman perhatikan di sini bahwa Yakobus katakan, mari tunjukkan imanmu dari perbuatan-perbuatanmu. Bukan hanya sekedar percaya dan diam saja, tetapi iman yang menyelamatkan selayaknya disertai oleh perbuatan baik. Jadi, perhatikan di sini. Mungkin saudara berkata, Paulus menegaskan, aku diselamatkan hanya oleh karena iman. Apakah bertentangan dengan Yakobus? Saya katakan tidak. Di saat mereka keduanya menulis surat Paulus dan surat Yakobus, saya maksudkan, di saat mereka menuliskan itu di dalam konteks yang berbeda. Ya, supaya lebih jelas lagi. Di saat mereka menuliskan mengutip dari tentang Abraham, oke? Paulus mengutip dari Kejadian 15 ayat 6 yang berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan Paulus dengan tegas menyatakan Abraham dibenarkan melalui imannya. Lihat di Roma pasal 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan sementara Yakobus menegaskan bahwa Abraham dibenarkan melalui perbuatannya yang menggenapi perkataan Allah tentang imannya. Saudara menangkap bedanya? Jadi perhatikan, konteks mereka berbeda. Kalau kita tidak dapat melihat konteksnya, kita akan langsung mempersalahkan tulisannya Yakobus, mempersalahkan tulisan Paulus maybe. Dan saudara perhatikan di sini, di saat Paulus menulis tentang iman, karena iman orang diselamatkan, karena kasih anugerah dan iman percaya, karena itu engkau diselamatkan. Saat itu Paulus sedang membeberkan tentang nature dosa manusia dan ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya, termasuk dengan berusaha melakukan seluruh hukum Taurat, tidak menjadi jaminan buat manusia untuk diselamatkan. Ya, dan kita tahu hal ini sehingga Paulus mengutip dari Kejadian 15 ayat 6. Paulus berkata, Abraham yang disebut bapa orang percaya, dia dibenarkan melalui iman. Ya, dan di saat itu tulisan Yakobus juga mengutip tentang Abraham. Oke, kalau Paulus fokusnya tentang karena Abraham percaya dan diperhitungkan Allah menjadi kebenaran, Yakobus mengutip tentang perbuatan dari Abraham. Fokus dari Yakobus saat itu adalah kepada orang-orang Kristen yang beriman tetapi tidak memiliki karakter ilahi, tidak melakukan perbuatan yang baik, my friend. Jadi perhatikan di sini, fokus dari Yakobus saat itu mengutip dari perbuatan Abraham yang dikatakan, lihatlah Abraham, dia memang dibenarkan melalui iman, tetapi imannya tidak tinggal diam. Tetapi perhatikan, iman Abraham mendorong dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah, kata Yakobus. Jadi iman Abraham itu membuat dia begitu berani dan yakin dan berserah penuh mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Saudara perhatikan di sini, begitu banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak memiliki perbuatan baik, tidak memiliki karakter ilahi, dan mereka berkata, aku Kristen, KTP-ku Kristen, yang adalah hanya Kristen KTP. Saudara mungkin memang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaanmu tidak melahirkan perbuatanmu. Saya yakin bahwa setiap manusia mungkin percaya ada Tuhan Yesus,
Tetapi tidak semua yang percaya Tuhan Yesus mau mengikut Yesus, mau melakukan apa yang sesuai dengan perkataan-perkataan Kristus dalam firman Tuhan. Tidak bertindak. Iman kalau tidak disertai dengan tindakan, kata Yakobus, sia-sia. Di ayat 14 berkata, apa gunanya saudara punya iman kalau tidak ada perbuatannya? Ya, saudara, bagaimana saya dapat menilai cinta saya kepada istriku kalau tidak melalui perbuatanku kepada dia? Saudara menangkap di sini? Saudara hanya dapat menilai cintamu kepada Yesus melalui perbuatanmu kepada orang lain. Yesus berkata, apa yang kau lakukan kepada orang lain, itu engkau melakukannya kepadaku, kata Yesus. Makanya salib itu adalah vertikal, ada horizontal. Oke, cintamu kepada Yesus selalu akan diterjemahkan melalui perbuatanmu kepada orang lain. Ya, saudara perhatikan di sini, harus ada perbuatan. So, mari kita lihat ulasan dari Kisah Rasul tentang iman yang hidup ini. Iman yang disertai dengan perbuatan. Saya mengajak kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Terus nanti Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35. Saudara perhatikan bagaimana iman jemaat mula-mula. Oke, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Lihat, mereka percaya, sehingga itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kan perbuatan dari iman mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka bersekutu, beribadah bersama. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. So, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini saya sederhanakan demikian, teman-teman. Yang pertama di sana, orang-orang percaya pada pemberitaan rasul. Mereka akhirnya disukai semua orang. Orang-orang menjadi percaya. Oke? So, orang-orang percaya itu disukai oleh semua orang, sehingga orang-orang lain ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Karena melihat perbuatan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mengerti kalimat saya? Orang yang percaya Yesus berbuat yang baik sehingga disukai orang, sehingga orang bisa percaya Yesus karena perbuatan mereka. Saudara menangkap di sini. Dan jemaat bergiat dalam pengajaran, memecahkan roti dan berdoa. Dan jemaat saling hidup berbagi, memperhatikan satu sama lain. Mereka tidak hanya selalu yang pentingkan aku sama Tuhan. No. Yakobus katakan, hey, tunjukkanlah imanmu kepada Tuhan Yesus melalui perbuatanmu kepada orang lain. Saudara menangkap di sini.
Dan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, perhatikan lagi bagaimana iman jemaat mula-mula. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. So, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35 ini saya sederhanakan demikian. Jemaat hidup berbagi, saling berbagi. Dan dengan kuasa rasul-rasul bersaksi. Jemaat hidup saling berbagi, memperhatikan sekitarnya dan saling membantu kebutuhan masing-masing. Dengan kuasa besar rasul-rasul bersaksi. Jadi teman-temanku semuanya, iman dalam hati kita terbukti dalam buah kehidupan kita. Imanmu kepada Yesus akan mendorong Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang mengasihi orang lain, menjadi saksi Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya mau katakan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memberikan hidup kita baginya, Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita dan mulai bekerja di dalam kita. Dan di saat Roh Kudus bekerja dalam kita, listen, akan terjadi suatu pertentangan. Ya, pertentangan apa? Pertentangan tentang sifat-sifat manusia lama kita dan dengan manusia baru kita. Ya, Roh Kudus akan berusaha untuk memunculkan karakter-karakter manusia baru kita, tetapi di dalam kita masih ada suatu perlawanan dengan sifat-sifat lama kita. Dan perhatikan teman-teman semuanya, dari ketegangan ini akan lahir sebuah kesadaran dan konflik dalam kita menjalani hidup kita. Oke? So, bisa Roh Kudus mulai ingin memunculkan tentang karakter-karakter ilahi dari diri kita. Ada ketegangan, pertentangan dari sifat-sifat lama kita. Dan itu akan menyadarkan kita ada konflik di dalam diri kita. Tetapi saudara harus mengerti hal ini. Di saat engkau mengabaikan konflik itu dan tidak mau mengambil sikap atasnya, di saat itulah imanmu akan menjadi mati. Saudara menangkap perkataanku? Saudara menangkap perkataan ini? Anda bisa saja mengabaikan ketegangan yang terjadi, konflik yang terjadi, yang dihasilkan dari kinerja Roh Kudus. Konflik yang terjadi dihasilkan kinerja Roh Kudus dan sifat-sifat manusia lama kita. Di saat kita mengabaikan hal ini dan tidak mengambil sikap, di saat itu imanmu menjadi mati. Ya. Tetapi di saat saudara mengambil sikap dan apa mau Roh Kudus, saudara perhatikan, di saat engkau mensikapi iman itu, saudara, iman ini akan terus bertumbuh. Makanya tema seri ini adalah iman yang hidup. Saya inginkan kita semuanya akan membangun iman yang hidup, bukan iman yang kosong. So, di saat saudara mulai mensikapi konflik, pertentangan itu dan mengambil bagaimana?
memperlakukan diri ini walaupun keluar dari zona nyaman, tetapi karena iman mendorong Anda berbuat dan Anda melakukannya, itu akan mendewasakan imanmu. Ya, saudara perhatikan dalam Yakobus pasal 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan kita, iman yang kita miliki menjadi sempurna. Berapa di antara saudara yang mengendaki memiliki iman yang sempurna di tempat ini? Kamu beri tepuk tangan, beri emoji tepuk tangan di komen. Haleluya. Mungkin ketik komen di komen haleluya. Iman adalah sarana keselamatan kita, dan perbuatan adalah buktinya. Dan saya mau katakan kepada kita, perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Saudara menangkap di tempat ini, saudara menangkap hal-hal ini, bahwa iman kita iman yang hidup itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari semuanya pejam mata dan tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini, buat firman yang telah kami dengar, buat keselamatan yang telah kami miliki, buat iman yang telah kami miliki. Tuhan Yesus, kiranya setiap pribadi dapat menghidupi segala iman yang kami miliki dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan dari perkataan, dari tingkah laku, dari sikap kami, yang semuanya adalah lahir dari iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umatmu Kolektif Indonesia di pagi ini dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Thank you semuanya. Saya berharap Anda sangat diberkati melalui firman Tuhan di pagi ini. Dan terima kasih sudah ikut beribadah bersama-sama. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat beraktivitas di hari ini. Stay safe and take care. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.